Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam penghormatan disampaikan kepada guru-guru, alim ulama, imam khatib bila maulana, kemudian menghormati nenek mama, kemudian menghormati Bapak Wali Korong, Bapak Wali Negari, Bapak Wali Negari, kemudian menghormati Wali Korong, Ketua Pemuda, Lurah Semando, Muda Kandung, umumnya kaum muslimin dan muslimat, pemuda dan pemudi yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita mulai deh, Pak Jody, lain tahu jawab, nampak lain, Ali nampak ale baga. Leci yang jelas. Namun Irwanto amat di pesantren DG Gala Tuampu Bagindo Mangkuto, pesantren Nurul Yakin Ambon Kapu. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman, tamat di Sinan di Tambalo Sengene SPD. Kemudian Kampung Sintoga, Totogadang, suku Panyalai, Caniago, Calon Ibien. Nah, udah tanya oleh dah. Habis ya? Agar tanyaan. Allah cie, banyak cie. Alhamdulillah. Ya tahu apa pernah jual Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini marilah kita kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah, berkat kudrat dan iradat yang diberikan Allah kepada kita, nan bakaki lah taluk de kita melangkahkan kaki, nan batangan lah taluk de kita mengayunkan tangan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Yo takaitul babu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya dengan tujuan mencari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan itu menuju ke surga. Alun tahu kadape ilmu de kita lepak tu. Alun tentu kata amalkan ilmu itu de kita. Dengan hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis pengajian, itulah dimudahan jalan kita ke surga. Gancak tu tu buah. Gancak. Lisa kami ikut pakai korang selalu. Cik korang. Emang cik korang Dia kau tak buang tadi. Cik irit negari. Lain sebanyak ikut isi korang saudara. Banyak lain-lain. Banyak lain-lain. Sebab hadir ke majelis ilmu saja lah dimudahan jalan kita ke surga. Untung kita togi. Dan kita nan hadir pada malam hari ini rencana awak leka masuk surga selahnya. Lain. Ada nak berencana singgah kana aku sementara. Aduh ya. Andai kata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seluruh masyarakat yang hadir pada malam hari ini masuk ke dalam surga sadolahnya lain apa ada kita. Masuk aku sesuai bahasa kita orang kandak basa hormat pula. Ingin beruntung baugi nak namu, ingin balabo bapokok balan, ingin masuk surga bayi badai, kurangnya surga lo pinta ini. Siapa nak dengar? Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sampaikan dan curahkan kepada hamba-Nya yang mulia, Bayung Panji Mekah Madinah, intan berlian dalam surga, yakni Nabi besar Habib Mustafa Muhammad yang mana beliau sangat sayang kepada umatnya. Sayang beliau bukan hanya di atas dunia saja, sampai ke akhirat nanti beliau akan perjuangkan umatnya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tepatnya wirid bulanan kita. Jadi malam hari ini Pak, kalau kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi kehidupan yang ada di atas dunia ini, kita cari saja kepada contoh kehidupan malaikat, kehidupan manusia, kehidupan hewan, yang mana manusia diciptakan dalam sebaik-baik kejadian. Malaikat diciptakan tapi hanya memiliki akal. Hewan diciptakan hanya memiliki nafsu. Manusia diciptakan mempunyai akal dan nafsu. Manusia diberikan keduanya supaya bisa memikirkan namanan elok, namanan buruk. Sedangkan hewan inyo hanya sekedar nafsu yang ada di inyo, memikirkan baca rupa inyo kanyang, baca inyo karena makan, yang halal yang haram bekul. Karena inyo hanya nafsu yang ada di inyo. Mulai dari jago lalu hewan itu anak dicari, keluar dari kandang anak dicari, makan, masuk kandang bekong lalu inyo makan juga, kan makan dari pagi sampai malam, besoknya balik besok makan. Tapi manusia diciptakan dengan ada nafsu, ada akal. Bisa memikirkan untuk pawai, memikirkan untuk akhiratnya.
Bukan hanya sekedar memikirkan untuk pawainya saja, tapi memikirkan akhiratnya juga. Karena dijadikan dalam bentuk sebaik-baik kejadian. Manusia itu dilengkapi dengan hati. Hewan itu mempunyai hati juga. Hati manusia ada berfungsi dan hati hewan berfungsinya hanya sekedar pelengkap di anggota tubuh hewan. Kemudian manusia hatinya berfungsi. Ada rasa di sini, ada rasa sagannya, ada rasa bersalahnya, ada rasa-rasa lain di sini. Karena hati menjadi kunci segala. Hati manusia itu dalam hadis qudsi disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Likulli insanin sadrun wa fi kulli sadrin qabdun wa fi kulli qabdin qalbun wa fi kulli qalbin fuadun wa fi kulli fuadin sirrun wa fi sirrin ana. Kata Allah dalam hadis qudsi, setiap manusia itu ada mempunyai dadu. Di dalam dadu itu ada hati yang pada mau kabar. Dalam hati yang pada mau kabar ada hati yang pada mau kalak. Dalam hati yang pada mau kalak ada hati yang pada mau fuad. Di hati fuad itu ada rahasia. Wa fi sirrin ana. Di rahasia itulah aku, kata Allah. Rasulullah pernah ditanya, Aina Allah, di manakah Allah? Rasulullah menjawab, Wallahu fi qulubil mu'minin. Allah itu berada di hati orang yang beriman. Hati manusia itu dalam hadis qudsi ada 3 pembagian. Menurut Imam Al-Ghazali, hati manusia itu 3 juga. Pertama, qalbun mayitun. Kedua, qalbun maridun. Ketiga, qalbun salimun. Sesuai dengan hadis qudsi tadi, manusia itu ada mempunyai dadu. Dalam dadu itu ada hati yang pada mau kabar. Hati kabar itu sesuai dengan menurut Imam Al-Ghazali, itu dah hatinya qalbun mayitun, hati yang mati. Hati kabar itu adalah hati yang kare. Hatinya kare, ditunjuan nelok nak namu, diajak nelok namu, diagen nasihatnya melawan. Oh, hati kabar, hati yang nak amu beribadah sangat. Hati yang sangat kare. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu namanya hati qalbun mayitun, hati yang mati. Kalaulah hati yang mati, maka siko menjadi sumber masalah segalanya. Sumber penyakit di siko segalanya. Kenapa? Sebab hati itu adalah pusat kunci seluruhnya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal darah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila segumpal daging tadi elok, maka elok seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila segumpal daging tadi jahe, maka jahe seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Maka kunci seluruhnya adalah hati. Kalau hati orang itu elok, maka elok seluruh anggota tubuh. Elok karajo muncung, elok karajo mato, elok karajo talingo, elok karajo tangan, elok karajo kaki. Kalau hatinya elok. Tapi kalau hatinya nanda elok, maka nda elok karajo ngoto tubuh serlana, muncung karajo nda elok, mato karajo nda elok, talingo nda elok, tangan pun nda elok, kaki juga nda elok. Kalaulah hatinya nda elok. Kalaulah hatinya nda salamai, maka nda salamai seluruhnya. Muncul nda salamai, orang sudah sabu ingin kamai, hatinya bermasalah. Kalau hati yang mati, orang sudah pakai tiada ingin kamai.
Gancak kara orang buat jua pandangannya. Gancak tujuannya apalagi Pak Wali ya. Gancak tujuan Pak Wali anak orang sangko orang buat jua. Vaksin dianjurkan sangkonya Pak Wali na bola. Sedangkan Pak Wali ditakan dan lete. Pak Wali menyampaikan. Pak Wali sudah tanggung jawab tadi ya. Iya Pak Wali ya. Wali sudah tanggung jawab. Itu terserah awak, mau atau tidak terserah awak. Cuman awak dah bisa berurusan dengan pemerintahan itu aja. Kalau dah pengen awak kan asal akhir. Tergantung kembali kepada diri awak butuh atau tidak. Dan kata Wali sumber. Jadi ikut nak jadi masalahnya. Kalau hati nanda elok, karajo muncul nanda elok. Kajo pikiran dah elok, buat pandangan kau orang sebelahnya. Dulu awak ada dari mobil te, abulan gisku lah 3 bulan, kau apa nak limo lah. Akan malah baik itu kan suzon jadi, pikiran jadi buat jadi. Kalau hati yang tidak selamat, hati yang tidak selamat maka siko menjadi sumber penyakit di situ. Penyakit di situ abih raso di sini. Sebab hatinya tidak barasolah, raso malu abih, raso iman pun abih. Itu menjadi kunci dalam kehidupan. Inal haya wal iman kurina jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a akhar. Sesungguhnya malu dan iman itu ibaratkan tali dua sapilin. Apabila lapeh cie, lapeh nan lain. Nah, malu jo iman itu ibaratkan tali dua sapilin. Kalau lapeh cie, lapeh nan lain. Lapeh malu, lapeh iman. Abih iman, abih malu. Orang walaupun beribadah 5 waktu sehari semalam, tapi malunya yang tidak ada, alun bisanya dikecen baiman. Walaupun yo umroh tiap bulan, walaupun yo haji tiap tahun, tapi malunya yang tidak ada, berarti tidak baiman. Sebab malu jo iman tu tali ibaratkan tali dua sapilin. Abih malu, abih iman, abih iman, abih malu. Ikon dan jadi banyak terjadi. Kita cari saja contoh Kita cari saja contoh di media, di TV-TV, bara banyak artis-artis yang haji, bara banyak artis yang umroh. Tapi setelah pulang dari sini, cara pakaiannya. Cara pakaiannya lebih layak seperti orang pulang dari haji. Kadang membuka auratnya, kadang pamer-pamer aurat saja. Ketika memamerkan aurat nak do malu sangene pun itu abih iman. Ba mengeceknya kabiman kalau malu yang tak ada. Kunci di sedang malu jo iman tadi. Akini ikut dan jadi masalah. Ugang nak do malu gue bobek dosa. Ugang nak do malu gue ketika nyo meninggal ibadah nak do malu. Bahkan bangga ketika melakukan dosa tadi. Ketuanya. Ketika tinggal 5 waktu, ya ada malu sama Allah Taala. Makanya kata Buya Hamka mengatakan, kalau kamu ingin melihat orang Islam, maka carilah di hari raya Idul Fitri. Itu orang Islam saudara. Tapi kalau kamu ingin melihat orang yang beriman, maka datanglah ke masjid di waktu subuh. Itu gak memang. Kalau hanya sekedar mencari orang Islam, maka cari di hari raya Idul Fitri. Itu orang Islam saudara. Tapi kalau mencari nama-nama imannya, datang ke masjid di waktu subuh. Itu nama iman. Nah, Muslim Allah, Islam Allah, beriman. Alhamdulillah baru kadang mendekati ke iman. Hanya sekedar Muslim. Aku menurut Buya Hamka. Ketika orang rasa malu tadi tidak ada, hanya sekedar Islam, malu tidak ada. Maka di siko penyakit, sumber penyakit di siko. Apa penyakitnya di sini? Kalaulah hati yang abih rasa malu je iman, tiba penyakit sombong tiba, penyakit iri hati tiba, penyakit dengki tiba, busuk hati ya dulu kak. Apa kira? Ini mah hati saudara. Kan hati sederhana sakit
hati, ibu, hati, busuk, hati, kanai, hati, makan, hati, ajiye nanda di hati, maka kalau awak menjelit, itu nak di hati tu. Nah, maka kalau awak menjelit saya deh. Sumbernya di hati setelahnya. Maka ketika hati itulah api rasa malu dengan iman di sini, maka timbul sifat sombong di sini. Timbul penyakit-penyakit lainnya. Sombong terselip di sini. Orang sombong itu tak ubahnya seperti hidupnya seperti pelapak mangga. Pelapah mangga tahu deh. Pelapah mangga itu mulai nyoba pucuk, nyo tagak kate. Kemudian mulai kambangnya ancak kambangnya hijau. Setelah itu tiba angin, maenggak ingin kemai ini mudik maenggak pelapah mangga. Setelah makin menguning pelapah mangga daun mangga nyo tetapnya diambil angin maenggak yo. Maenggak ini mudik ndak di kana dek kue enggak bagi sok jo kawan. Bagi sok jo kawan samping kiri kanan. Kemudian lah tuo lah masih pelapa manggalo diamui angin tetap jo menggak jo batang-batang digesok menggak di limudi dek kuatnya enggak rupanya jatuh sekali jatuh tiba di bawah pasebok dari manusia di pangannya dari manusia di sadang dari manusia nak sadang dari manusia di pangannya dapat dari manusia pelapa manggalo nyambil pelapa manggalo nya sisir daunnya kemudian kayunya nya kayak setelah itu nya jadikan kayu api jadi manggalo jadi abu panyalu api. Orang sombong itu tak ubahnya seperti pelapa mangga. Pelapa mangga mulai inyo gadang mapucuk gancak mulai inyo kambang hidup bahagotinyo ndak takana sama Allah Ta'ala ndak takana jungang kampung menggak ilimu dia bagi so junung sana bagi so jungang kampung. Setelah itu mulai inyo kudiang tambah jo menggak ndak takana jo surau ndak takana jo Tuhan lain menggak ilimu dia sajo karena inyo lain. Allah tua kadang jo induk kai bagi so jo induk jo ayah kadang bagi so ndak pakai loan jo ayah jo induk kadang jo orang tua digeso aja. Kemudian dia sibuk mencari dunia ilmu di kerajaan nak takkan ada Tuhan. Kemudian tiba ajal menjemputnya meninggal manusia itu. Basobot dia malaikat di akhirat disuat di kubur aja lah. Di pangannya dia pun dia malaikat. Sudah basobot dia di akhirat di pangannya dia malaikat campaan kan. Nah, ko menjadiannya menjadi kayu. Nah, Allah sombong. Makanya Buya Hamka itu menyampaikan manusia itu berasal dari tanah, makan hasil dari tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali kepada tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Bagus sombong dia hidup di tanah, asal dari tanah, makan dari hasil tanah, berdiri di atas tanah. Kembali lo ke tanah balik, bako bersifatnya seperti sifat langit. Lo manusia. Makanya hidup tuh seperti padi. Bah padinya deh. Padi itu mulai dianjak, bannya dianjak katampainya, nyolah tahu jo tanah. Mulai di tanaman, kemudian mulai berisi segini, putih isi baru, akulah tahu jo tanah. Tunduk juga pada tanah, agak mengunduk juga tanah karena isi segini baru mampu mengunduk juga pada tanah. Dia tahu kalau nak ada gara-gara tanah nak kayak duit padi di mai duit padi kalau nak ada tanah. Kalau hanya sekedar di awang-awang saja nak kayak duit, maka dia gara-gara tanah mampu kayak duit. Setelah itu mulai berisi boneh padi kemudian mengunduk badan ke bawah, makin tunduk kepada tanah. Setelah itu tiba di musim menyepi, nambone
dibawa pulang, nan ampoe tinggal di sawah, nan padinan ampoa nyo tetap mencowang je kateh, ndak tahu jo tanah lepakku, mencowang sajo kateh, tibo di manyabi beko bapisah nama nan ampo nama nan bone dibawa pulang nan ampo tinggal di sawah. Nan ampo tibo di sawah sakali lai, ado sabar 2 hari 3 hari, nan padi ampo di sawah ko dipanggang, dipanggang jadi abu jual. Hidup itu seperti padi, mulai diwakati bumi, mulai ilmu sanginek tunduk kepada Allah, tahu sama Allah Ta'ala, makin baik singa, makin taat ibadahnya. Tapi nama nan ampoe ndak tahu takana sama Allah Ta'ala. Indak jual takana jeli mau katur, nama nan ampoe, nama nan bone lain takana jeli mau katur. Tapi nan ampoe indak jual takana jeli mau katur. Indak jual takana sama Allah Ta'ala. Akhirnya menjadi kayu neraka juga, menjadi abu juga akhirnya. Kok hidup orang sombong itu? Maka ketika hati tadi tidak selamat, maka sering diselimuti oleh sifat sombong. Jangan lagi. Awak sampai nyambaga. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati dia tidak selamat. Kalau hati dah selamat penyakit di sinan sarulahnya, malu abih banyak orang abih malu kini. Kebanyakan malu tu bananalah pulang kini. Salah satu contoh di abih malu tadi, banyak orang berjoget-joget di muka kamera kini. Singko ada? Tak ada Rena? Tak ada. Katiko di musim beralek kita cari di siko nadonya mak. Katiko di musim beralek alek gadang hati tarampo sanang. Pai beralek kita di sore hari. Di sore hari itu timbullah sore alek lampe api. Na induk-induk dari dapur tu keluar sarulane. Bajoget di muka tu sarulane. Siko ada tu. Siko ada lah. Ada. Wajah. Bukan ada. Sebab dia terlampau sanang hati, lupa diri, lupa bahawa sawaklah tua-tua, berjoget di muka orang banyak. Kadang nenek mama duduk di belakang, yalah pak berjoget. Maka wajar nenek-nenek kau berjoget di muka kamera, karena nanti contoh itu amma indue berjoget di muka orang kami. Itu asal anak berjoget di muka kamera. Indue kadang dicari situ di sikonya ndak do. Sikonya ndak do tu. Biasa berjoget muka gami ni. Anak berjoget lo di muka kamera. Baga banyak anak ini berjoget di muka kamera. Biasa je ni. Nyo sebarkan di media-media saudaranya, nyo sebarkan di TikTok nyo sebarkan di Instagram nyo sebarkan di Facebook-nyo. Baga banyak orang mencari. Sedunia ni orang bisa mencari. Kalau awak berjoget di muka-muka, baga banyak orang mencari. Alih sanginnya daripada nanti kamera banyak orang yang mencari. Iko maaf, kalau lai sayang awak ke ayah awak. Nah, nama ini nama punya ayah nama bayah. Kan bayah sadurun duit nak. Kan bayah nama muda-muda sadurun dulu nak. Lain. Kalau lai sayang ke ayah jindu awak, tolong jaga auratmu, tolong jaga solatmu. Karena ayah yang akan bertanggung jawab. Kalau sayang ke ayah awak, tolong ringankan beban ayah awak di akhirat besok. Nah mudah-mudah. Kalau le sayang ke ayah jindu awak, tolong ringankan beban ayah awak di akhirat besok. Sebab ayah yang bertanggung jawab dosa salahnya. Awak nak buka aurat,
ayah nan berdosa. Awak nak solat, ayah ikut berdosa. Nah, ayah ikut berdosa. Awak nak belajar di sekolah, disuruh belajar sekolah, rupanya nindak kerajoe, ayah ikut menanggung dosanya. Kalau sayang ke ayah hindu awak, tolong ringankan beban ayah hindu awak di hadapan Allah besok. Nama nam bininggang, ledo bininggang siko. Lain. Nah, nama nam bininggang, tolong ringankan beban ajwa. Kalau sayang ke ajwa, ringankan beban ajwa. Baca lo jaga auratmu, kemudian jaga sholat. Kalau memang sayang ke ajwa, sebab pertanggungjawabannya laki-laki itu mulai dari akad nikah, nanti pertanggungjawabannya dosa pindah kepada suami. Biasa ayah nama nanggung, kini pindah kepada suami yang bertanggung jawab. Mulai nafkah lahir dan batin sampai kepada dosonya. Suami yang bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab. Amanah yang diberikan kepada laki-laki tadi, majago dan majai. Termasuk majanya, menjaga auratnya, maja sholatnya, laki-laki yang bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab. Maka kalau sayang ke suami awak, sayang ke ayah anak awak, tolong jaga aurat awak. Nah, tolong jaga sholat awak, tolong pelihara anak-anak awak. Kalau sayang ke suami awak, tergantung kepada awaknya. Sebab itu penyakit ini namanya. Sebab pertanggungjawabannya laki-laki itu bukan masalah anak dan istrinya saja. Pertanggungjawabannya mulai dari pitih nanyo cari, pitih nanyo agian kawa. Itu pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Hisabnya 1.000 rupiah, hisabnya lamo. Apalagi beko pitihnya mananya dari main chip. Ada suka chip tak? Itu namanya gini ya. Ini bojudi nak lapawir lede. Bojudi kadang sorangnya ini. Manuannya dia tunggu kambing sorang, hanya galak-galak sorangnya tu. Habis aja bojudi sini. Dulu kan di lapau jo ne, berkumpul jo ne. Kini lah sorang-sorang dia jelai. Laki bekolah sibuk lo main chip dan binien, si kilo lo dan main TikTok. Kau nak dengar lah. Beko ayah sibuk main chip dan anaknya lagi load TikTok. Beko pitik dari mana chip tadi? Nyagian kawa. Awak terima tidak? Awak terima tidak? Jadi siko kan ada orang mah. Siko ada orang. Ketika nyo makan piti chip tadi, piti main judi tadi, judi online tadi, nyo makan sungang, nang kamanang gondo soe, nang punyo akibat nak nyo sungang no. Kalau laki wak sungang nang kanai na masalah, kadang anak nenek pun jadi kanai, anak-anak awak jadi masalah. Aduh so anak nenek, dua anak baru lahir tu nyo nak do masalah, nak do baru so indah. Babek salah hendak bako kane penyakit yang kada. Ayah tadi nak bermasalah. Ayah tadi makan yang haram, nang karena itu bukannya sulam. Jo awak karena keluarga karena ai bini karena anak-anak karena. Kalau ini aja nak kena azab dari Allah Taala ada masalah. Tapi anak yang bersih menjadi masalah jadi karena itu dari Allah Taala. Karena imbasnya dia gara-gara ayahnya makan ndak ilmu. Maka anak tadi sakit. Bukti tandoe maka anak yang sakit lain. Itu tujuannya. Karena ayah nama buat dosa, makan yang haram. Kalau ayahnya diazabkan bisa juga. Melalui anaknya diazabkan bisa juga.
Anaknya diazabkan ayah itu nak kapan dia. Ayah anaknya nak kena impase, anaknya nak sakina kapan dia sia. Kan ayah itu. Aku akibatnya itu merembes ke keluarga hasilnya. Kok inyo sogang dia masalah. Semua juga melakukan maksiat. Inyo na bampo, inyo na minum-minum, inyo na melakukan dosa gadang, nang kane azab sia, inyo sogang, nang kane gampo sia, inyo rumah sogang, kenda lo, sa kampungannya kana. Ketulah katiko ayah makan yang haram, makan dari pitir cip, kemudian walaupun tak nyagian kana walaupun tak nyagian kabini katiko inyo makan itu imbasanyo kepada anak bini Mungkin pai mako sampaikan ka Jawa nama nanado ko ado ta kay tu anca indah. Sebut imbasnya kawat salah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab iko sedang bayu bana. Iko sedang tren bana kini loh. Masalah main chip tu tren bana kini. Kok kebanyakan sampai dari nenek sampai ke nang tua. Nama-nama pakai HP Android. Nenek sampai nang tua kadang main itu. Awak main-main deh. Kalau menang beko jadi nak menang tua lagi. Nah, risiko kebetulan risiko yang tidak ada. Alhamdulillah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi katikolah hatinya karena tadi penyakit hati qalbun mayyitun tadi, penyakit hati yang lah mati tadi, malunya habis, imannya habis, kalau hati lah mati, rasa dak doleh, makan yang haram yang halal sama saja denyo. Karena rasanya dak doleh, rasa malu dak ada. Dia ambil penyogang kan malu dak ada. Maka biasa dia ambil penyogang. Bahkan yang dak haknya biasa saja. Karena penyakit hati dari hatinya lah mayitun, hatinya lah mati. Awak nado risiko kini lay di hati awak. Deh, yo lay di hati awak. Lay di hati awak. Atang doe. Sana hati. Tando hati itu masih hidup. Gusuh hati ketika tinggal mengerajuan ibadah. Legus hati tinggal ibadah wa. Legus hati wa tinggal semayang wa. Katiko tiba di musim barale. Legus hati wa katiko tinggal semayang wa. Katiko tinggal semayang asar wa legus hati wa. Lain. Kalau nak gusuh tando idik hati, tetapi kalau nak gusuh di hati dak doi boleh hati sang ini berarti hati mati. Kalau lai usuh hati ketika tinggal ibadah, tinggal melakukan kebaikan, berarti lai doi hati. Kedua tanda hati itu doi. Lain menyesal kita sudah melakukan dosa. Lain lain menyesal wa. Lain menyesal wa tiba di rumah sudah pakai celugang di lapau. Lain, bekon tiba di rumah lain menyesal hati wa. Sudah mau pakai celugang, sudah mau fitnah ugang, lain menyesal wa tiba di rumah. Lain, berarti nak gancak-gancak aja di situ aja. Berarti tanda hatinya masih hidup. Kalau hatinya dalam mati tadi, wazana orang di musaji hari Jumatnya biasa duduk lapau deh. Kalau hati dalam mati dia, namanan hati yang lah mati, hatinya hati kabar, api rasa malu, hati yang kaya di sinan. Kalau azanna orang di musaji pas Jumat masuk, nyo biasa aja duduk di lapau deh. Ndak ada malu sangene pun ndak ada. Walaupun khatib lane imbarna biasa ada lapaunya. Ndak ada malunya sembahyang dua kali setahun saja. Ataukah baminan tu dia sembahyang. Sikor ada. Katikolah hati itu mati di hati kabar. Sikor penyakit hati tadi, apa penyakit hati?
Sirik, munafik dan fasik. Kalau sirik lah jalai dawa, munafik lah jalai di kita. Nan fasik lah jalai. Lah jalai anak fasik tu. Gilo. Fasik tu naga gilo kan anda. Fasik itu gangen cadik. Fasik itu gangen cat. Fasik itu gang kadang berseragam. Fasik itu kadang orang badasi. Bago fasik inyo alun talaki limo katulai. Nah, alun talaki limo katulai. Nyo talaki tigo, talaki dua, talaki sekali seminggu, takawal 2 kali setahun. Itu fasik. Tibo dinan laki-laki namanan ayah ulang, katiko tibo di papan bae, inyo kaba minantu, tibo nyo semayangnya takai itu nyojo semayang dulu, 3 bulan kami minantu nyojo semayang, 3 bulan nyo kaba minantu nyojo semayang dulu, rajinnya semayang 3 bulan kami minantu nyo rajin semayang. Datang paling pertama tiba di masjid, duduk dan paling saf muka bana supaya nak tahu gang banyaknya lah sembahyang. Pakai rupiah lai. Biasa nak pakai rupiah, kalau mau kini pakai rupiah lai. Tandonya lah sembahyang. Setelah lah selesai, alek selesai minantu lah pulang. Nan sembahyang lah mulai lo tinggal. Berarti walinya wali pasir mulai lo tinggal sembahyang balik. Walinya wali pasir. Kalau walinya wali pasir berarti nikahnya pasir. Kalau nikahnya pasir batal nikahnya, tidak sah nikahnya. Berarti berzina anak di tengah rumah. Kalau walinya wali pasir, maka ketika jadi wali hati-hati bana, batu-batuan bana, jangan sampai beko walinya wali pasir. Nikahnya pasir, batal nikahnya. Iko penyakit hati katikolah api katiko tibo di hati kabat tadi, tibo hatinya hati yang mati, banyak hati kabat. Nah, kemudian kalau berjuang dengan hati kabat, ada hati yang pada kalak. Hati kalak itu menurut Imam Al-Ghazali qalbun maridun, hati yang sakit, ada satu penyakit dalamnya. Hati kalak itu apa? Hati yang bolak-balik. Ketika ada kuat imannya, nyo ancak ibadahnya, 5 waktunya rajin tak pernah tinggal. Ketika tiba di Malaya, habis 5 waktu tinggal serulahannya. Kok hati kolak namun hatinya bolak balik. Kadang tiba di imannya kuat, sembayangnya gancang, ibadahnya gancang, dan haram nak do makan, dan subhat nak dolo, makan yang halal saja. Katikonya hatinya tiba di nan iman nih. Kalau hati kalak, tiba di hati kalak tadi tiba di nan jahenya, lamah imannya, tinggal ibadah salahnya, baca cabang pangana di sinan salahnya. Kalau hati kalak tadi tiba rendah imannya, bakonya tinggal ibadah salahnya. Kau hati kalak tadi, hati yang bolak-balik. Kita pareso beko di mah hati kita tiba. Nah, hati kalak itu hati yang bolak-balik. Kadang beko yang haram tamakan juga, nan elok tak kerajuan juga, nan hak orang tamakan juga, mampakai cek orang tarik juga. Kalau lah hatinya tiba di lamah dari hati yang imannya lah lamah. Kalau hati kalak tadi, kadang gancang, kadang lama. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba di lemah tadi hatinya, hati kalak lah tiba di lama, itu salahnya tak kerajuan beko balik. Mampakai cenderung tak kerajuan, ndak ada takana beko nama nando soe na takana betenya kerajuan. Ndak ada menyesal beko. Tapi tiba di imane balik, nya sadar balik. Tiba di imane na gencang, tiba di malaikat balik, nya sadar balik ibadah alih salah. Eko hati kalak di hati waktu beko tadi hati kalak dan sampai di hati kabat hati kabat hati yang sangat kaya, hati mesilan penyakit sadulahannya
Seindah-indah beko kita tarin kati kolot, tarin kati fuad. Dan sampai sanang kita di hati kolot, hati yang bolak-balik. Kadang naik iman, kadang turun iman. Tiba naik iman, yo benca ibadah. Tenda dari segala dan haram, tenda dari segala dosa. Tiba imannya turun, tabuek dosa serlana balik. Tinggal ibadah balik. Kok ketika imannya turun. Jadi ketika di iman turun tadi, tamakan naik-naik, tamakan yang haram, tambi unyulang, tak kecil ugang, dosa tanggung di awak isu. Nah, sebab nanti pernah Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Dijawab oleh sahabat, al-muflisu fina man la dirham wa la mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai harta bando dan tidak pula mempunyai dirham. Kenapa bangkrut menurut sahabat, tapi bukan itu yang dimaksud Rasulullah. Ketika ugang nama pakai cian ugang dan terbiar, mampa gunjian ugang, memfitnah ugang, menzolimi ugang, nanti pertanggungjawabannya di akhirat besok. Makanya itu ditanyakan kepada sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang mati, orang yang berpulang kepada Allah, membawa pahala, kemudian dosanya bawa juga. Dosa kepada ugangnya bawa juga. Ada dosa kepada ugangnya, mampakai cien ugang deteria itu menzolimi. Menzolimi ugang deteria, urusannya nanti di akhirat besok. Kalau tidak selesai deh kita deteria, di akhirat besok urusannya. Bayi besok di akhirat, jua kita bayi lai, jua pahala kita bayi. Nah, ada pahala kita, ada pahala sembahyang wa, agian kau gang itu, kau gang awak pakai cian tadi. Nah, kau di kampung gue sengini orang mau salah, mau pakai cian yang mau sakampung lagi. Nah, sengini orang mau salah, amu tak sebar sakampung aja. Dosonya sia, orang nama pakai cian tadi dosonya deh. Nah, nanti bayi di akhirat besok kalau nak minta maaf dari dia, doa kita bayi pahala kita agian ke orang nawak pakai cian tadi. Nah, kemudian ada juga kita zalimi lain. Cara kita menzalimi orang lain dengan cara utangnya nak pernah kita bayi. Awak berutang ke orang nak pernah kita bayi misalnya. Alamat dia awak indak jadi bayi lo. Bayi besok di akhirat bayi. Doa kita bayi ambil pahala agian orang. Kalau ada kita berutang 10.000 ke orang, ndak kita bayi lah diminta, ndak dibayi lah diminta, ndak diminta indak dibayi lah. Akhirnya meninggal, indaknya tinggal mana indaknya bayi lo. Ndak rela orang tu misalnya, ndak rela orang tu misalnya bayi de kita doa kita bayi jo pahala. Apa luar tinggal pahala puasa agian pahala puasa kepada orang tadi. Kemudian ada dua lain. Masalahnya pada juga lain. Ketika di musim kasawa menyisir pematang. Menyisir pematang itu dia orang bagak namanya. Orang bagak di kampung datang orang melawan awak surang pun. Kemudian tiba dia menyisir pematang sisi itu mau sedengkak. Sedengkak isi pematang. Si pematang boleh tahu ya. Menyisir pematang itu mau sedengkak. Kemudian mereka tu nang ini pematang tadi. Orang nasawa sepadan dinyo, tu ebo. Anyo lambak lah lagi orang di sisi dia tadi. Atau mahebo hebat kau lambat di sini. Atau pe awak je lambat, makanya bahkan pe orang ditambah. Sampai awak je. Berarti lah pe sehingga. Tiba musim kasawah sekali lagi, pematang tu lah kadang balik. Lambat dia punya lewat. Namanya sawah sepadan. Tiba musim kasawah sekali lagi, nyung lalu sejengkal lagi. Labagar pe tanah lang itu, alah 2 jengkal. Jua bayi bisu, maka disiko keceran. Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.
Dek gara-gara tak itu memakan hak orang lain, mamit tanah orang, walaupun sajangka bana besok bayi di akhirat. Jua bayi jo pahalo, Allah haping pahalo awak jua bayi lai. Ambil dosa orang tu pikul dia awak. Aping pahalo awak dosa orang masih ada, ambil dosa orang tadi pikul dia awak. Kau nggak makhluk dari Rasulullah. Pahala api dosa dapat diwo. Kau hati-hati gitu kalau jo manusia barusan. Kalau jo manusia barusan hati-hati. Jangan sampai terzolimi manusia itu. Nah, kalau ada terzolimi minta maaf secapek-capeknya. Sebab bilu kita nak jalan dia kita. Antah beko pulang wirid. Tidak tunggu dia malaikat maui. Nah, kan tahu tu loh. Antah sehari lain, antah seminggu lain, antah sebulan lain, atau setahun lain. Dah jalan dia kita. Makanya kalau ada dosa kepada manusia, anjak dipelot dari kini capek. Anjak minta maaf secapek-capeknya kalau ada dosa jo manusia. Ada dosa ke orang lain, tapi risiko kan nak dorong. Nah, kena perlu. Sebab kita akan berpulang kepada Allah entah bila nak jalan hidup kita. Dan ajal tu bila nak jalan. Yang jalan kita siapkan dari kini. Sebelum kita menempuh yang namanya maut itu, siapkan bekal kita. Terakhir, coba lagi lain soalnya nah. Alun. Nah, ketika kita berpulang, ketika kita akan berpulang kepada Allah, ikut kita siap-siapkan bekal kita kepada akhirat. Makanya mau pesankan sebelum kita siap, mau pesankan kepada orang kaya Allah bahwasanya buat cie sedekah jariah itu gak cie. Buat amaliyah jariah kita gaji pensiunan kita di akhirat besok. Ketika kita lah dikubur besok, nan pahala mengalir tarik kepada orang. Ulangan kena azab dan awak goyang-goyang kaki di kubur besok menerima pensiunan pahala. Mangko buat je. Dan sampai mereka timbul penyesalan. Dalam surat Munafikun dikatakan, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Rabb, andai kata engkau tunda kematianku sebentar saja ya Rabb, fa asaddaqa, aku akan bersedekah ya Rabb. Ndak takana begitu aku akan sholat ya Rabb. Ndak takana begitu aku akan haji ya Rabb. Aku akan umrah ya Rabb. Aku akan puasa ya Rabb. Ndak takana itu, anak takana begitu, fa asaddaqa, aku akan bersedekah ya Rabb. Taka itu pentingnya mak le sedekah tadi. Alun sedekah jariah lain, sedekah saja. Taka itu penting ketika kita lah sakratul maut, minta tunda sebentar, tunggu sebentar ya Allah ya Tuhan. Aku akan bersedekah ya Rabb. Kenapa? Karena sedekah itu bisa la tudfi'u harra qabri, bisa memadamkan angin kubur, memadamkan api di kubur, bisa menjadi si tawa dan sedingin dia kita. Ketika kita ada punya tabungan sedekah selama hidup dia terlihat. Dan karena sembahyang kita terus, dan karena lain, dan karena hanya pasal sedekah, aku akan bersedekah ya Rabb. Mangko duit gaji, apalagi beko sedekah jariah. Sedekah jariah kita amalan yang tak terputus-putus itu salah satunya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah itu makne yo. Ketika kita bersedekah jariah sugawa kan nampak itu lewatnya go. Ada nampak tu kan ditambahkan nampaknya. Barang kita misalnya kita sedekahkan sakawong simin, laki lepoh gamanya. Kau kamu lepoh tu keramik tu. Kalau keramik, itu keramik misalnya kan, sekotak keramik misalnya. Kita agen sekotak keramik kita serahkan ke suago, laki keramik tu kamari. Berarti selagi hidup suago masih dipakai dalam ibadah, berarti pahala mengalir kepada kita tarui. Bagaimana serkahwa tadi sekotak keramik tu ya? Bagaimana?
Dan cukup satu ya. Tidak nak kerami ke simi negai. Simi negai ke 65. 65 kita seraka semua hidup wang. Awal lakian tu seraka jariah. Kemudian kita meninggal. Selagi masih dipakai suraga, ada orang sembahyang di suraga, pahala mengalir kepada kita tarik. Manja bil hasanah falahu asru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan kata Allah, maka Allah balik 10 kali lipat. Cie kita lakukan 10 balahannya, bahkan sampai ke 700 kali lipat lebih. Ada orang sembahyang sekolah 10. Cie orang tu 10 gawat tu. Minimalnya pahala itu 10 lo cie orang gawat. 10 orang sembahyang zuhur di situ kali 10 berapa lo ya? 100. Salat zuhur orang di situ 10 orang pahala mengalir kawat 100. Kalau nya 10 pahala bahkan sampai 700 kali lipat. Kok 700 kali lipat seorang orang? Berapa lo kawat? 200 kali 10 orang. 200 kali 10 orang. 7.000 pahala mengalir kepada awak sembahyang zuhur ciatnya. Anak kita baring agen ka surau 65.000. Baga pahala mengalir kawa sekian ribu pahala mengalir kawa. Kalau ada berbentuk sedekah jariah kita agen ka surau kini daun-daun surau kampung awak. Nah, setelah itu bekong melimpahkan yang lain. Nah, itu nak kita buat gaji jangan sampai menyesal gitu. Menyesal kita lah meninggal baru tak kena sedekah tu aja sedekah aja lewat lah meninggal. Mal buat anugan lain duitnya lain. Kok lain anak dapat anak tahu untung mereka. Lain dikiranya sedekah untuk awak. Nyoba sedekah kau suruh awak disedekah dulu. Abe kau dapat anak nendak tahu untung inyo bersedekah sekian banyak nanugang tu boleh lah meninggal. Ndak takana lerlai. Yo dikana juo untuk ayah ibu awak nalak meninggal. Bersedekah kita kasro sekian. Dikana juo ayah ibu awak nalak meninggal. Kita kirimannya rindu lo pakiriman dari awak. Yo taragak lo dapat pakiriman dari awak. Nama yang dado seindah-indahnya Al-Fatihah itu kita kirimkan kepada almarhum atau almarhumah yang telah meninggal. Kau perlu kita buat kajian dan sampai kita meninggal tapi pensiunan ada. Anja awak punya pensiunan. Taubahnya kita hidup kini awak lah tua tapi pensiunan ada. Awak nak bisa mencari lain pensiunan ada tarik. Sana awak tua tu indah. Sana awak tua tu indah. Senang kalau ada punya pensiunan. Pensiunan dari rantau sekian, rantau sinana tiba berkirim ke waktu bulan. Rantau sinana tiba berkirim ke waktu bulan. Rantau cik lain tiba berkirim ke waktu sekian lo. Pastikan punya pensiunan lo. Anak. Kalau di akhirat kita punya pensiunan lebih senang. Ketika kita punya pensiunan di akhirat, patutkan azab nak jadikan azab kiriman pahala dari tiba. Maka duit sedekah jariah gaji. Nak do awak mintaan karena awak usahawan. Nama anak orang tolong buat tu ayah ibu Nah, nama Rasul masih anak orang tolong buat sedekah jariah untuk ayah ibu awak. Supaya po ado bekal angka di bawah untuk berpulang kepada Allah. Menerima pensiunnya di akhirat besok. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba di hati qalb tadi. Setelah kalau kita berjuang di hati qalb, ada hati yang banamu fuad. Di hati fuad tadilah hati yang tanam. Tanamnya beribadah di sini. Tidak ada sifat sombong di sini, tidak ada. Merasa cukup berprasangka kepada Allah. Kadang kan orang kalau nak tiba di hati fuad, kalau tiba di hati qalb, kadang liancak sangko kepada Allah. Ketika banyak rezekinya, gancak hidupnya, yo gancak sangko kepada Allah. Ketika payah hidupnya, buat sangko kepada Allah. Tapi kalau hatinya tiba di hati fuad, hati yang tanam di sini, mangkonya sangko kepada Allah selalu gancak. Ba'ana tiba kenya masalahnya, sangko kepada Allah tetap gancak. Ba'ana payahnya sampai padi gini,
Payah bebedi ini nak. Payah ke sawah. Yo. Ya nak. Payah ke sawah kadang tetap sangko gancak kepada Allah. Hari hujan sangko tetap gancak kepada Allah. Sakit tiba kawak tetap bawa sangko gancak kepada Allah. Kalau hatinya tiba di hati Fuad. Tapi kalau nak tiba di hati Fuad deh, nak tiba di hati Fuad deh Pak Jo. Maka sangko kadang sangko kita nak elok sama Allah. Kadang timbul rasa cemburu, rasa kepada orang lain. Merasa Allah itu tidak adil. Kenapa Allah itu tidak adil? Awaklah sembahyang 5 waktu ke awak, tapi orang lain itu tidak ada sembahyang loh. Bahawa rezeki lancar juga. Kan tak boleh pinta balaku juga nya ada sembahyang dia. Badannya sehat juga sembahyang tidak. Tiba di Manggale gale laku juga. Tiba di sawah sawah gancak juga sembahyang dah. Awak 5 waktu sehari semalam 5 kerajuan termales mea sunat, bago payah juga dapat padi awak. Bago payah juga rezeki awak. Bago awak sakit-sakit juga. Apa deh kau tak adil Allah Taala. Kau jadi sangko kalau hatinya dapat timbul di hati Fuad. Maka buat sangko ke Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala magihan nang elok untuk inyo. Nama nang gancak untuk inyo. Kau tidak tahu, tidak pandai memulangan kepada Allah. Dia sakit, tidak pandai memulangan kepada Allah. Dia Allah Ta'ala payah kehidupan, tidak pandai memulangkan kepada Allah. Sebab idza ahabballahu abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu. Apabila Allah mencintai seorang hambanya, menyayangi seorang hambanya, ibtalahu, maka Allah akan memberikan cobaan, tujuannya liyasma'a tadarruahu, supaya Allah Ta'ala mendengar rintihan kita kepada Allah, supaya mengadu kita kepada Allah, makin dekat kita kepada Allah. Iko ni yang diinginkan Allah Ta'ala. Makanya dia kira cobaan Allah Ta'ala, diuji Allah Ta'ala sakit, diuji Allah Ta'ala payah rezeki, payah nikmat Allah Ta'ala tiba kawa, diuji Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Supaya makin meminta kepada Allah. Dia sampai 2 kali naugian. Allah rezeki payah, badan sakit-sakit lo, anak tak semua Allah Ta'ala makin jauh lo. Dia sampai 2 kali. Awak lah payah lah sakit-sakit, dan sama Allah Ta'ala lah tinggal lo, makin jauh dari Allah Ta'ala. Tak pandai kita memulangkan sakit tadi kepada Allah Ta'ala. Maka makin jauh kita dari Allah, Allah sakit iyo, awak makin jauh lah dari Allah. Sebab dunia itu penjara untuk orang mukmin. Nah, dunia itu adalah penjara untuk orang mukmin. Kalau dia sarugo untuk orang rendah mukmin. Maka orang rendah solat tadi 5 waktu tadi dia kira Allah Ta'ala sembahyang indah, puasa indah, dan lain-lain indah, rezeki lancarnya. Namanya istidrak yang diberikan oleh Allah. Istidrak itu apa? Kesempatan yang dia Allah Ta'ala kayaknya dia Allah Ta'ala ke orang serlare, tujuannya supaya makin baik azabnya di akhirat besok, makin jauh dari Allah. Itu tujuan. Ketika orang tu tidak ada 5 waktu kemudian rezeki lancar, itu istidrak. Bukan nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi itu adalah istidrak yang diberikan oleh Allah, supaya makin baik azabnya di akhirat besok, makin jauh dari Allah dia. Jangan timbul kecemburuan di sini. Maka sampaian kita ke hati Fuad, basangko baik kita kepada Allah. Kalau kita tiba di hati Fuad, jangan sanang kita di hati kalab, tarihan ke hati Fuad. Jangan setia sanang kita di hati yang bolak-balik, tarihan ke hati yang Fuad tenang, beribadah kepada Allah. Kemudian tak ada terselip sifat sombong dan lain-lain di sini. Kemudian tak ada di sini juga basangko buruk di sini. Jalan Jalan Pak, mengaji kita lagi jalan hari jam 11. Ambil dulu. Kata pokoknya. Awak yang sikonya nak. Nah, jadi terakhir dari Ambo, terakhir dari Ambo kesimpulan mau sampaikan kepada kita, tarihan hati kita sampai perjuangan kita di bawah hati Tuhan. Kemudian buat ibadah sedekah jariah kita gak kie usahawan. Dan sampai bekon tak ada sama sekali.
Kemudian yang ketiga, sayang ke ayah anak awak, sayang ke awak, tolong ringankan beban awak di akhirat besok. Ringankan beban ayah awak di akhirat besok. Kalau sayang ke ayah awak, tolong ringankan beban ayah awak di akhirat besok. Nah, jaga sholat awak, jaga aurat awak dan anak orang, jaga aurat, jaga sholat awak, belajar mengaji, kan tanggung jawab orang tua. Pendidikan awak tanggung jawab dari orang tua. Makanya ringankan beban ayah awak. Kok lisan nalati awak, kalau sayang awak ke ayah awak, tolong ringankan bebannya di akhirat besok. Jangan dijerumusan ayah kita karena itu besok. Jangan dijerumuskan orang tua kita karena itu besok. Nah, jalan. Boleh pulang. Terakhir dari Allah banyak maaf. Terima kasih banyak. Bagi maaf membuat Pak Jo. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.